Selamat malam saudara-saudara sekalian, bertemu lagi bersama-sama dengan kami dalam podcast Firman-Mu Pelita. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami harap Anda tetap sehat dan tetap bersukacita dan rajin belajar firman Tuhan. Sebagai pertemuan kita pada hari ini, ya, dan kita semua merasa senang bahwa kita bisa kembali bertemu setelah pembahasan yang panjang mengenai para bajingan dan nafsu bajingan itu, dan masih tetap bersama kami berdua di tempat ini bersama Pendeta Glenn Sakul dan saya sebagai pemandu acara saudara pada malam hari ini. Dan kami ingin tetap menyampaikan bahwa apabila saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin untuk diangkat atau ingin dibahas pada channel ini, silahkan sampaikan ke email di bawah ini atau melalui WA atau live chat yang saudara bisa lihat di channel description ataupun juga ada tertera di bawah ini. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini ada satu hal yang menarik yang akan kami bahas. Cuman kalau ditanya judulnya apa, kami bilang ini adalah judul yang saudara nanti bisa lihat di channel thumbnail kita ya. Silahkan dilihat di situ. Dan ini adalah kelanjutan daripada pembahasan tentang nafsu bajingan yang kita bahas minggu lalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini, bagaimana kalau kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami ingin membahas firman-Mu yang merupakan kelanjutan daripada selera yang harus kami kendalikan, merupakan kelanjutan daripada nafsu bajingan yang dimana kami belajar untuk mengendalikan selera kami agar kami ya Tuhan tidak berdosa terhadap Engkau. Tolonglah kami untuk mempelajari firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi ya Tuhan, untuk melawan akan hawa nafsu yang dapat merusak akan hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, tolong kami pada malam hari ini. Ketika kami membaca firman Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara. Nah, kita akan berbicara ya Pendeta Glenn mengenai bagaimana hawa nafsu ini dapat mengendalikan kita. Jadi bukan kita yang mengendalikan hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang akan dapat mengendalikan kita. Nah, ini kita harus berhati-hati karena orang Israel ini, kalau kita flashback lagi pelajaran yang lalu, hanya karena hawa nafsu mereka, akhirnya mereka mati dengan daging yang masih ada di mulut. Itu karena nafsu daging yang berlebihan dan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, Pendeta Glenn, apa kira-kira dalam Alkitab ada referensi yang menunjukkan apa makanan yang terbaik bagi tubuh kita? Karena sekarang ini kita ketahui bahwa makan daging ini merupakan satu tren ya di kalangan orang-orang muda, orang-orang tua, ya tidak, bahkan anak-anak kecil pun. Dan yang seperti kita saksikan yang lalu, makan daging sekarang bahkan bukan lagi dimasak, tetapi dimakan secara mentah-mentah. Nah, apa kata Alkitab tentang makanan yang terbaik bagi tubuh kita? Kalau kita ada pertanyaan tentang apa makanan yang terbaik untuk tubuh kita, berarti kita harus mundur ke belakang. Artinya apa? Kita harus datang di dalam cerita penciptaan, melihat bagaimana apa yang Tuhan rancang untuk tubuh kita. Karena kan begini, Saudara Nobel, ketika seorang membuat satu kendaraan, pasti kendaraan itu sudah tahu bahan bakar apa yang terbaik untuk kendaraan tersebut, dan juga pelumas atau oli apa yang terbaik, dan pasti kita memberikan yang terbaik. Sama halnya juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga memberikan sesuatu yang terbaik untuk tubuh. Nah, kalau bertanya soal itu, mari kita kembali dalam cerita penciptaan. Ketika Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah, dibentuk dengan tangannya, dan Tuhan memberikan nafas hidup. Dan ketika manusia telah berada dalam Taman Eden, ada yang Tuhan sampaikan yang akan menjadi makanan mereka. Coba Saudara Nobel baca dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-29.
Kitab Kejadian 1 ayatnya ke-29, di sana dikatakan, maaf ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, dalam ayat 26, menurut gambar dan rupa Allah, Allah telah memberkati manusia, maka Allah mengatakan inilah yang akan menjadi makananmu. Coba saudara melihat kembali, dalam ayat 29 ini apa yang Tuhan berikan? Tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Inilah yang Tuhan rancang yang terbaik untuk tubuh kita manusia. Apa itu? Buah-buahan dan biji-bijian. Karena dalam buah-buahan dan biji-bijian terkandung semua mineral, semua vitamin, semua yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Maka ketika di Taman Eden Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan mengatakan yang menjadi makananmu adalah buah-buahan dan biji-bijian. Dan coba Saudara Nobel lanjut membaca di dalam ayatnya yang ke-30. Apa yang disebutkan di sana? Di Kejadian 1 ayatnya yang ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ya, ini kepada siapa diberikan tumbuhan hijau? Kepada burung-burung, binatang di bumi, burung-burung di udara, dan yang segala yang merayap. Nah, jadi kalau kita melihat asal usul makanan yang Tuhan berikan yang terbaik, kan pertanyaannya, makanan apa yang terbaik untuk tubuh? Apakah ada dalam referensi Alkitab? Ada. Dan makanan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada ciptaannya pada penciptaan manusia tadi apa? Biji-bijian dan buah-buahan. Kalau kepada binatang apa? Tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya binatang. Berarti mungkin sayur ya? Ya, kalau kita sekarang sebut bisa disebut dengan sayur. Inilah yang Tuhan rancang. Inilah yang Tuhan rancang yang terbaik untuk manusia dan yang terbaik untuk binatang. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya sayur-sayuran itu belum menjadi makanan manusia ya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu hanya makanan binatang. Makan binatang. Jadi pertanyaan selanjutnya akan muncul. Lantas kapan manusia diberikan tumbuh-tumbuhan ini menjadi makanan? Baik, kapan itu kira-kira manusia diberikan makanannya jadi tumbuh-tumbuhan jadi makanannya? Ya, jadi kita harus luluskan dulu. Di awal tumbuh-tumbuhan bukanlah makanan manusia. Itu makanan dari binatang. Nah, pertanyaannya kapan? Kita lihat cerita selanjutnya dalam kitab Kejadian. Apa yang terjadi di sana? Sebentar, mungkin pada bagian akhir saya ingin kita angkat lebih dalam ini Kejadian pasal 3. Tetapi dalam Kejadian 3 saat disebutkan manusia jatuh dalam dosa. Yaitu pelanggaran mereka, dosa mereka adalah mereka memakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Ingat ini poin penting. Mereka memakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan bilang jangan makan, mereka makan. Maka mereka jatuh dalam dosa. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Maka yang terjadi, Tuhan mengusir manusia dari tempat tinggal yang indah di Taman Eden, diusir dari taman keluar taman. Dan apa yang terjadi di sana? Coba Saudara Nobel baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 18. Jadi pada waktu manusia diusir dari Taman Eden, di Kejadian pasal 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, lihat tumbuh-tumbuhan di padang. Menarik. Kalau dalam Kejadian pasal 130 tumbuh-tumbuhan hijau, ditambahkan menjadi makanannya siapa? Manusia. Kenapa? Karena ketika keluar dari Taman Eden yang mereka lihat adalah tempat yang tandus, belum ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Kalau kita tahu, saya pernah bertanya kepada ayah saya seorang petani. Saya tanya, apa kira-kira tanaman yang paling cepat bisa dipanen untuk dimakan? Ayah saya katakan buah-buahan, ayah saya katakan jagung. Jagung itu 3 bulan sudah bisa dipanen, bahkan belum sampai 3 bulan juga sudah bisa dipanen untuk dimakan. Bayangkan ketika mereka keluar dari taman dan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian tidak ada di luar.
Yang ada di dalam taman. Yang hanya ada dalam taman. Maka Tuhan katakan dalam Kejadian 3:18. Apa? Gitu. Rumput duri, semak duri dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Yang tadinya tumbuh-tumbuhan ini makanan siapa? Hewan. Ya. Sekarang Tuhan tambahkan kepada manusia menjadi makanannya manusia. Ini aduh, iya ya, menarik juga ya. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Oh iya. Ya. Jadi inilah sejarahnya. Tuhan menambahkan tumbuh-tumbuhan atau yang sekarang kita sebut sebagai sayur-sayuran hijau menjadi makanan kita. Wah. Oke. Jadi pendeta, kita ini masih berbicara tentang tumbuh-tumbuhan hijau ya. Tapi apakah berarti kalau kita kembali bicara tentang tumbuh-tumbuhan ini, karena kan juga buah-buahan kan juga termasuk tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Kenapa ini kita direncanakan untuk tidak direncanakan untuk makan sayur? Padahal kan kalau kita tahu sebenarnya sayur itu juga sehat. Iya. Ya. Setelah penelitian sayur juga sehat, tetapi yang paling sehat dan terbaik untuk tubuh apa? Buah-buahan dan biji-bijian. Karena ini dirancang oleh Allah yang Maha Tahu. Yang tahu yang terbaik untuk tubuh. Nggak mungkin Saudara Nobel punya mobil yang diisi bensin tapi mau isi solar. Nah, nggak mungkin, pasti tidak akan jalan. Ini juga Oke. Nah, kita berbincang-bincang ya, ini berbeda antara tumbuhan sayuran dan tumbuhan buah-buahan. Namun waktu manusia jatuh ke dalam dosa seperti dikatakan dalam Kejadian 3:18 ini, semak duri dan rumput duri itu mulai menjadi makanan manusia. Namun kan seperti kita tahu, setelah itu kan kemudian manusia berkembang, bertambah gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, dulu ini manusia tidak biasa untuk membunuh binatang. Untuk dimakan. Nah, kapan ini perilaku mulai membunuh binatang untuk dimakan ini? Menjadikan binatang menjadi makanan. Ya, itu kata yang lebih tepat ya. Jadi menjadikan binatang menjadi makanan ini kapan? Ya. Nah, ini menarik sekali karena kalau kita lihat dari awal tidak ada itu struktur bahwa binatang, hewan menjadi makanan. Tetapi kembali semua itu ada dalam Alkitab. Tercatat dalam Alkitab. Kalau dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 7 disebutkan dunia bertambah menjadi sangat jahat. Maka Allah menyesal menciptakan manusia. Maka Allah membuat satu keputusan. Apa yang Allah buat? Allah mengatakan bahwa Allah akan membinasakan, membersihkan bumi ini dengan air. Dan itu cerita tentang apa? Air bah. Cerita tentang air bah. Allah mengatakan akan membinasakan bumi ini dengan air bah. Jadi Tuhan menyuruh seorang yang setia kepadanya, Nuh, untuk membangun bahtera untuk menyiapkan air bah. Dan mereka berada dalam bahtera, kita potong saya ceritanya, berada dalam bahtera lebih dari 1 tahun. Tinggal di bahtera dan bumi ini digenangi air dengan jangka waktu 1 tahun. Artinya, Vincent Nobel, ketika tanaman disiram secara terus-menerus. Saya bertanya kepada ayah saya. Waktu saya kuliah ada jam-jam waktu-waktu libur saya sering pergi pulang kampung dan bertanya dengan ayah. Saya tanya kenapa tidak disiram terusin tanaman. Katanya kalau kelebihan juga air bisa mati tanaman. Bonyok. Bisa mati tanaman. Nah, pelajaran kami selalu segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Tidak bagus. Jadi air juga bagus untuk tanaman, tetapi kalau berlebihan tidak bagus. Dan bayangkan 1 tahun bumi ini digenangi air. Bahkan air ini bukan cuma air biasa. Air ini di dalam air yang bergelora ini ada batu di sana. Bumi ini rusak dengan air bah. Maka ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, yang terjadi adalah tidak ada lagi pohon-pohon yang menghasilkan buah. Sudahlah pohon. Yang tumbuh-tumbuhan hijau juga sudah tidak ada. Rusak semua. Sudah rusak semua. Maka dalam Kejadian 9 ayat 3, coba baca. Kejadian 9 ayat 3. Inilah pertanyaan tadi. Kapan kira-kira kenapa saat kita menjadikan binatang menjadi makanan? Kejadian 9 ayat 3. Kejadian 9 ayat 3. Nah, setelah air bah terjadi, 9 ayat 3 dikatakan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.
Nah, perhatikan. Ya. Tuhan katakan segala yang bergerak dan hidup. Ya. Penting kalimat selanjutnya dan hidup. Karena kalau bilang cuma bergerak, banyak yang bisa bergerak, ya. Kalau pintu juga tiup angin bergerak, tetapi bukan hidup. Ya. Maka segala yang bergerak dan hidup ini merujuk kepada binatang. Ini out of context ya, pendeta. Ya. Ya, biasa kan kita dengarkan ada ya dari suku tertentu, dia bilang, oh semua yang bergerak saya makan. Ya, kecuali pesawat terbang. Karena walaupun dia terbang tapi tidak bisa dimakan. Makanya kalimat selanjutnya penting. Segala yang bergerak dan hidup. Yang bergerak yang hidup akan menjadi Perhatikan, makanan. akan menjadi makananmu. Kalimat terakhir ditutup dengan apa? Coba perhatikan. Hanya daging. Semua yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya Tuhan menyampaikan begini. Ini binatang, hewan yang akan menjadi makanan juga sama seperti apa? Tumbuh-tumbuhan hijau ditambahkan. Iya. Kenapa ditambahkan? Ini kalau saya bisa mengatakan dan menyebutkan ini adalah makanan darurat. Okay. Bukan makanan yang harus dimakan tiap hari. Kenapa? Karena pada saat itu buah-buahan, biji-bijian tidak ada. Tumbuh-tumbuhan hijau yang kita sebut dengan sayuran tidak ada. Maka Tuhan mengatakan Tuhan tambahkan sama seperti Tuhan tambahkan tumbuh-tumbuhan hijau ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, dan ini menarik ya, di Kejadian 9 ayat 6 kalau kita baca itu di sana dikatakan siapa yang menumpahkan bukan yang itu tetapi yang 9 ayat 5 tetapi yang di bagian-bagian akhirnya. Ya. Mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. Berarti juga ketika kita menumpahkan darah binatang, ini kan mengenai darah kamu ya. Dari segala binatang aku juga akan menuntutnya, kata Tuhan di Kejadian 9 ayat 5 itu. Jadi apakah juga berarti kalau kita makan binatang kita juga punya risiko? Iya, jadi ada hubungan nih. Ada hubungan, ada satu benang merah yang ada di sana, Saudara. Di mana memang mau mengindikasikan dan mau menyebutkan bahwa itu binatang bukanlah makanan yang sesungguhnya. Maka setiap tertumpah darah kepada binatang ataupun kepada manusia sama seperti membunuh, menghilangkan nyawa. Tetapi karena keadaan Tuhan bilang Tuhan tambahkan ini menjadi makananmu. Apa itu? Binatang. Nah, disitulah mulai manusia diizinkan makan daging. Makan daging. Ini menjawab pertanyaan kapan kira-kira manusia mendapat akses untuk makan daging pada peristiwa ini. Tapi ingat, betul. Ini bukan menjadi makanan utama. Dan ingat kalimat yang sudah berangkat tadi juga menjadi pelajaran penting. Segala sesuatu binatang baik yang bisa dimakan, Tuhan juga bisa menuntut dari kita. Artinya lebih baik kita datang kemana? Ya tanpa darah. Tanpa darah. Sayur-sayuran atau kepada makanan utama, biji-bijian dan buah-buahan. Jadi ini luar biasa. Oke, baik. Nah, ini agak sensitif ya. Maksudnya kalau kita bahas tentang binatang, kalau kita let's say kita bicara tentang binatang, ada binatang yang di Wuhan yang kita tahu yang penyebab virus corona kira-kira ini ya, kita sudah disalahkan lah mereka makan kelelawar. Nah, apa ada tidak bagian di Alkitab yang menerangkan bahwa ada binatang yang bisa kita makan ya. Kalau kita bilang ini binatang bisa kita makan, tapi ini binatang lebih baik kita hindari. Bukan lebih baik kita hindari lagi, malah di Alkitab itu ada enggak yang menuliskan klasifikasi binatang-binatang tertentu? Sebelum ke situ berarti begini. Apakah semua binatang bisa dimakan? Ini pertanyaan menarik. Apakah semua binatang bisa dimakan? Tentu tidak. Karena binatang-binatang yang naik ke dalam bahtera Tuhan sudah menyampaikan kepada Nuh. Coba baca dalam Kejadian pasal 7 ayat 2. Kejadian 7 ayat 2. Jadi sebelum itu kita masuk sini ya. Jadi di Kejadian 7 ayat 2 dituliskan bahwa dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina
Tapi dari binatang yang haram, oh berarti ada juga binatang yang haram ya? Ada. Satu pasang jantan dan betinanya. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata tidak semua. Ada yang haram dan ada yang tidak haram. Haram artinya dilarang atau bukan makanan. Jadi kalau kepada Nuh, contohnya kepada Nuh ketika Tuhan memberikan menambahkan makanan Kejadian 9 ayat 3, Nuh masih bisa ingat. Oh, ini waktu naik dalam bahtera mereka ada 14 ekor, 7 pasang. Oke, 7 pasang. Nah, ini ada 1 pasang. Hanya ada 1 pasang. Oh, berarti ini yang haram, ini yang tidak haram. Bisa dibedakan. Bisa dari dibedakan. jumlahnya. Tetapi kembali ke pertanyaan tadi, kalau kita ada tidak referensi dalam Alkitab yang menunjukkan apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Sekali lagi penekanannya begini, makan daging itu bukanlah makanan utama. Daging itu diizinkan karena keadaan darurat, bukan karena keadaan di mana tidak ada tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada biji-bijian. Konsep yang harus kita tanamkan adalah makanan yang terbaik untuk tubuh yang Tuhan rancang adalah buah-buahan dan biji-bijian. Oke, tambah sayuran bisa, tetapi semua kebutuhan tubuh ini ada pada buah-buahan dan biji-bijian. Daging hanyalah tambahan dan bukan menjadi makanan utama. Nah, terdapat 5 referensinya. Mari kita buka Imamat pasalnya yang ke-11. Imamat pasalnya yang ke-11. Ini referensi yang haram dan yang halal. Iya, kalau Nuh masih bisa lihat dan masih bisa ingat ini bisa dimakan karena ini 7 pasang. Ini bukan makanan, ingat. Haram itu bukan makanan. Haram bukan makanan, itu artinya dilarang atau terlarang. Oke, jadi ini masalahnya ini adalah makanan dan bukan makanan. Ya, yang menjadi makanan dan bukan makanan. Yang menjadi makanan pun bukan hal utama, bukan makanan utama seharusnya. Ini statement yang bagus. Maksudnya gini, pendeta. Kan tadi kita sempat bicara kan. Ini ada statement yang lucu. Mengatakan bahwa segala yang bergerak akan kumakan kecuali kapal terbang kan. Karena itu bukan makanan. Nah, apakah sama ini kira-kira antara makanan yang haram dan yang tidak haram? Karena yang haram bukan makanan. Jadi yang artinya bukan makanan. Jadi artinya memang ya itu adalah sesuatu yang bukan makanan, hampir sama seperti kapal terbang mungkin. Jadi ketika kita melihat binatang itu jangan pernah memandang ini bisa untuk dimakan. Karena itu bukan makanan. Bicara haram bukan bicara tentang makanan, tapi itu yang dilarang. Bukan bicara bisa atau tidak bisa, ini memang bukan makanan. Bukan makanan, bukan bisa tidak ya kalau dalam keadaan terpaksa, bukan. Orang hanya terkecoh dengan haram, tidak haram, haram dan halal. Kalau halal makanan, nah bukan masalah bisa atau tidak bisa, itu memang bukan makanan. Oke. Kita kembali, Saudara Nobel. Coba Saudara Nobel baca dalam Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 2. Nah, katakanlah kepada orang-orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ya. Lanjut ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yakni yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Apa disebutkan di sana? Untuk klasifikasi binatang yang berkaki 4 di bumi. Yang boleh dimakan disebutkan di sana apa? Yang berkuku belah, dan memama biak. 2 prasyarat ini Saudara penting. Saya mau jelaskan saya di awal. 2 prasyarat ini penting. Jadi binatang yang berkaki 4 di bumi punya 2 syarat ini yang bisa menjadi makanan. Yaitu dia berkuku belah dan memama biak. Ini bukan kata pendeta Glenn, ini kata jadi Alkitab. Kalau dia hanya berkuku belah tapi tidak memama biak, itu tetap tidak bisa dimakan atau disebut haram. Kalau dia hanya memama biak tetapi tidak berkuku belah, itu tetap disebut apa? Haram. Tidak bisa dimakan. Jadi yang bisa dimakan adalah yang berkuku belah dan memama biak. Coba kita lihat keterangan-keterangan selanjutnya supaya tidak ada yang mendengarkan podcast ini mengatakan oh ini idenya pendeta Glenn. Bukan. Kita lihat selanjutnya ayat 4. Ayat 4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah. Unta. Karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Haram bagimu.
Mama biak tetapi tidak berkuku belah. Disebutkan memang haram. Ayat 5. Ayat yang kelima, juga pelanduk karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Mama biak tidak berkuku belah, Ya. haram itu bagimu. Kita lanjut. Kelinci, juga kelinci karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ya, masih sama. Lanjut ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Nah, dari ayat-ayat ini sudah menyebutkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau dia hanya berkuku belah, tidak memama biak itu haram. Kalau dia memama biak tetapi tidak berkuku belah, itu haram. Semua jenis kelinci disebutkan apa? Haram. Haram. Karena apa? Dia memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Okay. Semua jenis unta haram. Karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Semua jenis babi. Yeah. Karena kalau kita datang dalam terjemahan asli bahasa Inggrisnya, ini tidak sebutkan babi hutan, memang hanya babi. Babi, semua jenis babi memang berkuku belah, tetapi tidak memama biak. Itu haram. Jadi binatang berkaki 4 di darat punya 2 syarat ini penting. Berkuku belah dan memama biak. Coba kita lanjut. Coba kalau kita misalnya lanjut lihat sapi. Ya. Sapi sudah berkuku belah, Mama biak berarti bisa dimakan. Ya, jadi begini Saudara Nobel. Kalau ada pertanyaan, binatang ini bisa dimakan enggak ya? Saya mau tanya pendeta atau saya mau tanya ini. Jangan tanya pendeta. Ingat saja binatang berkaki 4 di darat, ingat 2 syarat ini. Berkuku belah, mama biak. Selanjutnya ayat 9. Ayat yang ke-9, yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air adalah segala yang bersirip, bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ya, dia jelas semua yang di dalam air bersisik dan bersirip. Tuh. Sama halnya dengan syarat berkuku belah dan biak, harus ada dua-duanya. Semua binatang dalam air, ingat, kalau binatang dalam air bukan hanya bicara tentang ikan. Yeah. Banyak jenis binatang dalam air. Orang hanya terpaku kepada ikan, tetapi bukan hanya pada ikan. Banyak sekali binatang dalam air. Ingat, segala binatang dalam air syaratnya sama. 2, bersisik dan bersirip. Ya. Bersisik dan bersirip. Jadi pertanyaan kembali, ikan ini boleh dimakan tidak? Kita yang lihat, kita raba, oh ada sisiknya, ada siripnya. Ini bisa dimakan. Arwana, itu sisiknya tebal. Ada siripnya. Sirip, coba nanti kita lihat. Kalau ada ikan mujair, ada sisiknya, ada sisik. Gitu. Ada siripnya. Ya. Itu ikan di air tawar. Ada ikan di laut, ada siripnya, ada sisiknya. Kalau ikan hiu, ada siripnya, ada siripnya. Sisiknya tidak ada. Tidak bisa dimakan. Ya, memang tidak ada sih, kena licin kan. Tidak bisa dimakan. Nah, jadi itu ya, jelas ya. Kalau binatang di air, jadi orang kalau kuda laut. Kuda laut ada kan siripnya. Tidak. Ya, siripnya ada sisiknya. Ya. Kalau kepiting hidup dalam air, ya, tidak ada sisik dia. Kalau udang, cangkangnya. Kita harus lihat. Jadi jangan cuma terpaku kepada ikan. Ya. Semua binatang, penyu. Ada siripnya? Ada siripnya. Ada sisiknya? Itu tidak bersisik dia, bertempurung. Nah, makanya ini memang bukan makanan. Bukan makanan. Kita lihat bagaimana dengan jenis unggas. Coba kita lihat ayat 13. Ayat 13, ini jenis unggas ya. Jadi burung yang kamu jijikkan dari burung-burung janganlah dimakan. Karena semuanya itu adalah kejijikan. Sampai situ dulu Saudara Nobel. Ya. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah yang tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Coba Saudara Nobel baca. Saya lanjutkan. Burung raja wali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, elang, sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Ini ada kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap yang berjalan dengan keempat kakinya,
yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Ya, lanjut. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Oke, kita sampai situ dulu. Jadi perhatikan binatang-binatang unggas, burung yang disebutkan tadi adalah yang menjadi kejijikan, haram dan bukan makanan. Tapi perhatikan, ada kalimat menurut jenisnya. Menurut jenisnya. Jadi kalau ini burung apa ya, bisa dia bukan burung Raja Wali, dia bukan burung hantu. Tapi kalau dia sejenis burung hantu, jangan dimakan, karena itu adalah kejijikan. Maka kita juga harus hati-hati dalam melihat makanan. Tapi sekali lagi Saudara, yang saya tekankan, saya sampaikan dari awal tadi, pembicaraan bahwa ingat, makanan daging bukanlah makanan utama. Itu hanya tambahan karena keadaan bumi saat itu. Jadi jangan kita berpikir karena sudah ini boleh dimakan, makan sepuasnya. Bahaya. Cerita minggu lalu, Kamis lalu tentang burung puyuh bisa dimakan toh, karena tidak tercatat bisa dimakan. Tapi cara makan mereka berlebihan, tidak bisa mengontrol nafsu. Tidak masak dulu. Bahkan cara makan mereka banyak dan berlebihan, maka mendapatkan penghukuman di sana. Betul. Mereka mati dengan daging yang Saya persingkat, saudara boleh baca di dalam Imamat pasal 11 selanjutnya. Tetapi di sini dicatat bahwa segala yang merayap juga itu haram. Ular berjalan merayap. Ada binatang yang berkaki 4 tapi jalannya merayap. Biawak. Buaya, biawak, tikus ada tercatat di sana. Itu adalah kejijikan. Dan perhatikan, kalau binatang itu telah menjadi bangkai, itu juga tidak bisa dimakan. Ini tidak lagi mengacu kepada yang bisa dimakan atau tidak dimakan, tapi kalau sudah menjadi bangkai tidak yang bisa hal pun, kalau sudah menjadi sapi mau biak, berkuku belah. Kalau dia telah jadi bangkai, mati dan jadi bangkai, itu bukan makanan lagi. Itu Tuhan sudah sampaikan, itu adalah kejijikan. Kita bisa lihat dalam Imamat pasal 11. Karena mungkin banyak penyakit di situ ya. Ikan juga, pendeta, kalau begitu ikan di pasar mati semua, tapi belum jadi bangkai, belum busuk ikannya. Kalau ikan-ikan di pasar kan kita lihat, ikan-ikan memang sudah mati, tapi kalau ikan tersebut sudah jadi bangkai, sudah busuk, itu bukan lagi makanan. Saya ada satu, kenapa pencetus kanker ya. Jadi salah satu pencetus kanker itu adalah jamur yang mungkin terdapat di benda-benda hidup, makhluk hidup yang sudah mati. Nah, jadi kalau makhluk hidup itu seperti tadi pendeta bilang, kalau sudah busuk atau sudah jadi bangkai, terus ada orang yang memang sengaja untuk mengkonsumsi. Ya saya rasa mungkin tidak semua orang mau mengkonsumsi itu ya. Tapi ada juga orang yang mungkin sengaja mau mengkonsumsi. Nah, bisa saja itu jamur itu bisa membawa bibit kanker di dalam kita punya tubuh. Jadi Tuhan sudah mengetahui hal itu. Tuhan sudah tahu. Makanya sudah disebutkan kalau kita baca lebih dalam Imamat 11, kalau sudah jadi bangkai, itu bukan makanan. Jadi begini Saudara Nobel, kita sudah terbatas oleh waktu. Jadi begini Saudara Nobel, yang disebutkan kenapa manusia pertama Adam dan Hawa dihukum dan diusir dari taman. Karena dia makan buah. Karena dia makan makanan yang dilarang. Ingat saya punya penekanan di awal. Dia makan makanan yang dilarang. Apa yang dilarang? Buah. Kita tidak tahu apa. Buah pengetahuan baik dan jahat toh? Pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya jangan kau makan. Yang dia makan sebenarnya adalah buah, tapi yang Tuhan larang. Yang kita tidak tahu itu buah apa sekarang. Itu sudah diangkat, sudah tidak ada. Jadi yang menjadi penekanan adalah penghukuman dan mereka diusir dari taman oleh karena mereka memakan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah ketika kita memakan makanan yang dilarang oleh Tuhan, yang bukan makanan, yang disebut haram, kita juga akan bisa mendapat penghukuman dari Tuhan. Itu pelajaran yang kita bisa angkat. Tapi kalau kita mau kembangkan dalam hal hawa nafsu, coba kita lihat Kejadian pasal 3. Mungkin ini menjadi bagian terakhir, menjadi perenungan bagi kita. Mari kita merenungkan menjadi perenungan bagi kita tentang makanan, tentang makanan, hawa nafsu. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ketiga, apa disebutkan di sana? Ayat 1. Pasal 3 ayat 1.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah Allah bilang begitu? No. Tidak. Ya. Allah berkata bahwa taman ini, Taman Eden, semua buah dalam taman ini, pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Kalimat yang dilontarkan oleh ular untuk menarik perhatiannya Hawa. Yeah. Jadi pas ada kalimat itu, Hawa terpancing untuk datang dan terpancing untuk apa? Berbicara dengan ular tersebut. Bagian selanjutnya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ingat, Hawa ingat dengan jelas akan apa? Perintah Tuhan. Siapa makan buah pohon di tengah-tengah taman yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, akan mati. Hawa ingat jelas akan aturan itu. Tetapi ini iblis yang datang melalui ular cerdik sekali. Dia cerdik sekali. Dia katakan, bahkan Hawa menambahkan sebuah kalimat ayat 3 tentang buah pohon yang ada tengah-tengah taman, lalu jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Ketika Hawa menambahkan satu kata rabah, iblis langsung datang. Coba lihat, saya pegang. Tidak mati kan? Apalagi ketika dimakan buah itu, tidak langsung mati itu ular. Makanya coba baca ayat 4. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah tipu muslihat iblis. Dia mulai mengecoh dengan pertama bilang, lihat dipegang nak mati. Pas dia bilang kalau kamu makan akan menjadi seperti Allah. Tipu muslihat iblis kepada perempuan tersebut. Yang menarik akan menjadi penutup dalam podcast kita malam hari ini. Coba lihat ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu memang pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pernahkah Hawa tertarik melihat buah pohon itu? Tidak. No. Tapi ketika sudah berbicara dengan iblis memanipulasi pemikirannya. Dan apa yang terjadi? Dia melihat buah apa? Enak. Menarik. Dia lihat menarik untuk dimakan. Dia merasa baik untuk dimakan. Ini hati-hati. Dalam pemikirannya buah pohon itu baik untuk dimakan. Sebelumnya pemikiran itu tidak pernah terlintas, tetapi pikirannya telah dimanipulasi dengan keadaan, maka dia mulai melihat buah itu dan dia memetik dan memakan buah itu. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya, hawa nafsunya. Seleranya dia tidak dapat tahan, cuma karena lihat betapa menariknya buah tersebut. Yang dia rasa, dia pandang baik buah itu, dan dia memakannya. Hal yang sama bisa menjadi aplikasi kepada kita malam hari ini. Kita telah belajar makanan kan. Makanan pertama apa? Buah-buahan, biji-bijian. Makanan kedua Tuhan tambahkan karena di luar sayur-sayuran. Makanan ketiga Tuhan tambahkan karena keadaan bumi. Apa itu? Daging. Hewan bisa dimakan. Kita belajar tadi hanya hewan yang diizinkan karena tidak semua binatang bisa dimakan. Ada yang dilarang dan ada yang bukan makanan. Jadi intinya ada hewan yang adalah makanan dan hewan yang bukan makanan. Ya. Namun ketika kita sudah tahu juga apa yang disampaikan hal tersebut, kalau kita tidak dapat menahan diri kita, hawa nafsu kita, maka kita rasa semua makanan itu sama. Maka kita lihat, siapa bilang? Yang penting kan sudah ada Kejadian 9 ayat 3 membenarkan diri dengan apa berkatan Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 3. Maka yang perlu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu penting untuk mengatur nafsu makan kita. Karena daging bukanlah makanan utama. Jadi itu yang mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ingat, penekanan di awal adalah ingat penghukuman kepada manusia diusir dari taman karena mereka makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan.
Kalau kita makan sesuatu juga yang dilarang oleh Tuhan, yang haram yang bukan makanan, ada penghukuman. Dan yang selanjutnya, mari jaga diri kita, hawa nafsu kita, selera kita dari makan makanan yang menggiurkan, enak untuk dipandang, apalagi lewat bagian sini. Wah. Itu mungkin reasonable. Jadi hanya karena 10 senti ini dan seluruh kampung menderita ya. Baik Pendeta Glenn, sebelum kita menutup akan perjumpaan ini, mari bagaimana kalau Pendeta Glenn mendoakan untuk kita yang di studio ini juga untuk bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, terima kasih karena berkat Tuhan, terima kasih karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini kami boleh belajar mengenai apa yang Tuhan rancang untuk tubuh kami, yaitu makanan yang terbaik. Dan kami boleh lihat buah-buahan, biji-bijian adalah yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kami manusia. Dan kami melihat sejarah makanan bahwa Tuhan menambahkan sayur, Tuhan bahkan menambahkan daging, tetapi itu bukan menjadi makanan utama. Namun keadaan, perkembangan dan kemerosotan moral, makanan tambahan tersebut menjadi makanan favorit dan utama pada saat ini ya Tuhan. Tolong kami agar kami menarik pelajaran dari podcast malam hari ini untuk menahan selera, menahan hawa nafsu kami. Kami menjaga tubuh kami yang adalah milik Allah. Kami belajar bahwa manusia yang pertama Adam dan Hawa diusir dari taman oleh karena tidak menurut dalam hal makanan, memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran yang tegas dan kuat bagi kami, agar kami dapat setia dan menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang menyaksikan podcast malam hari ini. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Disanggupkan juga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, bukankah topik kita pada malam hari ini begitu menarik? Apabila saudara mempunyai pertanyaan, saran, silakan saudara komen di bawah ini, atau dapat menghubungi WA yang tertera di bawah ini, atau melalui email, atau melalui live chat. Dan banyak sekali cara untuk kita berkomunikasi. Kami menunggu akan saran-saran saudara-saudara dan juga komen untuk kami dapat lebih dikembangkan lagi akan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.